Ya, untuk membahas pertarungan Joe Biden dan Donald Trump sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat hubungan internasional ada Profesor Makarim Wibisono. Pak Makarim, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Makarim, ini sudah mencapai titik akhirnya antara Joe Biden dan Donald Trump. Kalau kita lihat popular votes-nya juga beda tipis angka keduanya sampai dengan saat ini. Nah, antara Joe Biden dan Donald Trump, kalau Anda lihat mana yang lebih berpotensi memperkuat posisi Amerika Serikat khususnya di kancah perpolitikan global? Kalau kami melihat pertarungan satu saat ini, tampaknya perbedaan yang akan sampai pada finalnya masih juga perbedaan yang tipis suaranya. Ya, kita melihat bagaimana tadinya Biden tampak lebih unggul, tapi dengan sekarang suasananya sudah berubah, sudah dihimpit terus dengan jumlah suara yang dicapai oleh Donald Trump. Jadi kita bisa melihat juga bahwa ada perbedaan dukungan ya. Tadinya daerah yang pendukung Donald Trump sekarang berubah menjadi daerah pendukung Joe Biden, tapi daerah yang tadinya pendukung Joe Biden juga menjadi daerah yang menjadi pendukung Donald Trump. Oke, Prof. Tapi kalau kita lihat dari saat ini di masa pandemi, Pilpres ini juga digelar di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Apakah hasil pemilu ini akan menambah ketegangan mungkin antara kedua negara atau justru sebaliknya? Sekarang tergantung daripada hasilnya. Kalau hasilnya Donald Trump yang akan menang, maka yang namanya perang dagang dan sifat konfrontasional antara Amerika Serikat dan China akan terjadi terus. Tetapi kalau Joe Biden pada akhirnya menjadi pemenang dari pemilihan ini, maka saya rasa perang dagang itu akan mereda, ya, dan akan terjadi dialog-dialog dalam menyelesaikan masalah yang ada. Oke, Prof. Makarim melihat bagaimana hubungan antara Trump dan juga Joe Biden selama ini, dan jika kita prediksi begitu antara kemenangan keduanya, apakah akan membaik hubungannya atau akan seperti apa, Prof? Kalau saya melihat ya bahwa Trump saat memerintah Amerika Serikat selama 4 tahun ini banyak membuat teman-teman lamanya itu bertanya-tanya ya, kenapa kok Amerika Serikat berubah. Misalnya Amerika Serikat selalu berada di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang kan sudah ada usaha-usaha untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Eropa. Demikian juga dari Jepang. Demikian juga dari daerah-daerah lain, dari Korea ya. Jadi ini juga menimbulkan pertanyaan dari negara-negara tetangganya atau negara-negara sahabatnya. Kemudian juga Trump ya juga memberikan semacam pandangan yang sangat konfrontasional dengan China. Ini juga menimbulkan dampak yang luas kepada perdagangan internasional maupun ekonomi internasional secara umumnya. Dan kalau dia bisa melakukan hal itu dengan China, juga bisa juga melakukan hal itu dengan hal yang lain-lain. Tetapi Indonesia mendapat keuntungan dengan sikap dari Donald Trump untuk memperpanjang GSP ya, General Scheme of Preferences, yang sangat baik buat usaha Indonesia meningkatkan ekspornya ke Amerika Serikat. Kalau Joe Biden itu yang menang, maka hubungan yang tadinya bermasalah dengan negara-negara akan bisa berbaik kembali dalam arti kata dalam suasana yang tidak konfrontasional. Jadi masalah mengenai Iran, masalah mengenai WHO, masalah mengenai iklim, ya itu semua akan mendapatkan tempat baru untuk bisa bekerja secara bersama-sama. Oke. Prof. Makarim, kita tahu pada saat terpilihnya Presiden Donald Trump, kontroversial begitu banyak terjadi, termasuk juga isu-isu campur tangan pemerintahan Rusia terhadap pemilihan Presiden Amerika sebelumnya. Nah, jika Presiden Trump terpilih lagi, Prof. Makarim, apakah itu juga masih akan terangkat isu-isu ikut campur tangan Rusia terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 ini? Saya mengikuti ya pada waktu ada usaha untuk mempermasalahkan masalah itu
di House of Representatives ya. Partai Demokrat coba mengangkat masalah itu ya, tetapi setelah dibawa ke Senat ya, akhirnya masalah itu mentah ya. Jadi saya kok melihat ya bahwa momentumnya tidak lagi ada ya masalah involvement dari Rusia di dalam pemilu Amerika Serikat ya, tetapi hubungan antara Donald Trump sekarang dengan Donald Trump 4 tahun yang lalu juga mulai agak ada perubahan ya, di mana sekarang Donald Trump juga sudah mulai kritis terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Rusia. Oke, di luar dari Rusia, Profesor Makarim, hasil Pilpres ini akan berdampak pada kerjasama Amerika-Indonesia akan seperti apa, Prof? Hasil Pilpres ini banyak sekali tergantung dengan siapa yang menjadi pemenangnya. Kalau kita lihat pemenangnya itu adalah kalau kita bedah satu-satu pertama, Prof. Kita akan bisa melihat bagaimana kelanjutannya dengan apa yang terjadi 4 tahun ini. Tapi kalau yang menang adalah Joe Biden, kita akan bisa melihat ya bahwa ada masalah-masalah mengenai tantangan besar yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang ini akan bisa dihadapi secara bersama-sama. Dan saya berharap juga muncul apa yang disebut rasa percaya antara negara-negara besar yang sekarang ini boleh dibilang sudah menipis. Ya, sekarang ini hubungan antara negara besar itu sudah saling mencurigai, saling memberi langkah-langkah untuk mencoba mengimbangi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pemenang daripada pemilihan umum ini, mudah-mudahan rasa untuk saling mempercaya itu menjadi lebih baik atau lebih membaik. Oke, baik. Profesor Makarim Wibisono, pengamat hubungan internasional, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sama-sama.